A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Nah, tartil menurut Ibnu Katsir itu adalah pelan-pelan baca Quran itu jangan ngebut. Tetapi ada yang lebih memberikan edukasi yang luar biasa, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah. Beliau memaknai, mengembangkan makna tartil di dalam baca Quran itu at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul hukm. Narasumber kita yang pertama untuk menguraikan permasalahan, untuk membentuk generasi Qurani menjelang Indonesia emas. Kepada Kiai Farhodin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Para peserta dan teman-teman semua, apa yang tadi dipaparkan narasi awal oleh moderator menunjukkan satu keprihatinan tentunya ya. 72% ya. Itu nasional. Kalau kita mengerucut Kota Depok kira-kira berapa persen umat muslim yang belum bisa membaca Al-Quran. Inilah yang kemudian menjadi keprihatinan sekaligus menjadi tanggung jawab kita bersama. Komisi dakwah tentu juga tidak kurang-kurang melihat keadaan itu. Bahkan kita seringkali mendengar sambutan-sambutan dan arahan-arahan Bapak Wali Kota Depok di setiap momen-momen acara ya. Beliau sering sekali menyuarakan terkait keinginan beliau bagaimana anak-anak Kota Depok di usia SD dan SMP bisa baca Quran. Tentu bukan tanpa alasan, saya yakin beliau membaca, melihat bahwa ada dan banyak masih generasi kita di level SD maupun SMP yang mungkin banyak belum bisa membaca. Maka pada akhir ini Komisi Dakwah secara spesifik ya menghadirkan para guru-guru dari tingkat SD dan SMP. Selamat datang Ketua PCNU Kota Depok. Ya, Kiai Haji Solehan, Ahmad Solehan. Ya. Baik. Karena apa yang sering disebut oleh Pak Wali, yaitu pada tingkatan SD dan SMP, maka hari ini Komisi Dakwah mencoba untuk merespon keadaan itu. Maka peserta halaqah hari ini didominasi oleh teman-teman guru-guru dari SD dan SMP, tidak berbasis pesantren atau yang lainnya. Nah, dengan harapan ini mampu menjawab apa yang menjadi PR kita bersama. Dengan walaupun demikian, tidak sedikit di antara teman-teman yang hadir hari ini juga berbasis pendidikan agama dan pesantren. Baik, saya mencoba berangkat dari satu firman Allah di dalam surah Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Dari ayat ini ada dua pesan besar.
Bimakna khobariyah, Allah menyampaikan ada ibadah yang orang tersebut dengan ibadah ini dia akan mendapatkan keberkahan, bertambahnya kebaikan. Siapa mereka? Mereka yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Pesan yang kedua dari ayat ini, bagaimana orang-orang muslim yang berakal sehat, ulil albab, mampu juga mengkondisikan manusia-manusia agar mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu masalahnya. Nah, dari dua keadaan ini, selamat datang Ki Haji Muhammad Mujib, ya, Ketua Komisi Fatwa. Alhamdulillah. Ini mohon izin ini kepada guru-guru saya juga ini. Saya bicara di depan guru. Anggap aja testimoni lah. Abah Syiabuddin, ya, Ki Haji Abdul Mujib. Baik. Nah, dari ayat ini saya katakan ada dua hal, ya. Nah, bagaimana kemudian ulil albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paham, dia yang sehat akalnya, juga mampu membangun kesempatan kepada manusia muslim untuk mendapatkan nilai keberkahan dari Al-Quran itu. Nah, jawabannya tentu yang pertama adalah bagaimana berupaya untuk kita dan generasi kita bisa membaca Al-Quran. Pesan membaca Al-Quran tentu sudah paham semua. Wahyu pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Coba, tidak disebut golongan Nabi orang yang tidak memperindah bacaan Al-Qurannya. Nah, tentu indah membaca Quran ini ada kategori. Ada yang memang suaranya bagus, suaranya merdu, dia menjadi qori dan qoriah seperti qori kita tadi. Dan ini juga harus kita berikan apresiasi karena ini bagian daripada lahafidunnya Allah. Ya, saya ingat betul ketika mengikuti perkuliahan di Institut Ilmu Al-Quran, ada tokoh ulumul Quran nasional kita, ya, Dr. Ki Haji Ahsin Saho, ketika menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menurunkan Quran dan Allah yang menjaganya. Nah, di antara cara Allah menjaga Al-Quran, Allah titipkan kepada orang-orang yang punya suara keren, suaranya bagus, dia menjadi qori dan qoriah. Ada orang yang otaknya kuat, mampu menyimpan di otaknya ini, Bu, 30 juz Al-Quran, hafid wa hafidah. Ada lagi orang yang mampu bukan pada dua wilayah itu, tapi dia mampu menafsirkan Al-Quran menjadi mufasir wa mufasirah. Ada lagi orang yang disebut lahafidun oleh Allah, dia bukan qori wa qori'ah, bukan hafid wa hafidah, bukan mufasir wa mufasirah, tapi orang ini terampil tangannya, mampu menulis ayat-ayat Al-Quran dengan cantiknya, menjadi khot wa khototoh. Bahkan ada orang yang tidak membidangi itu, dia hanya spesifik membidangi tentang kosakata Al-Quran. Dari kata-kata itu kemudian menjadi rujukan ulumul Quran. Baik, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Nah, tentu ada dua kategori. Yang pertama, memang dia ini merdu sekali suaranya dalam membaca Al-Quran. Tapi yang lebih umum tetapi sangat penting adalah
Memperindah bacaan itu bukan hanya pada urusan suara yang merdu. Nah kalau ini kan tentatif, betul nggak? Ya, mungkin dari sekian orang yang hadir ini paling 2 orang yang suaranya keren kan gitu. Nah, keindahan lain adalah pada wilayah bagaimana mereka membaca Al-Quran dengan baik. Membaca Al-Quran dengan baik, ada perintah dari Allah di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat itu yang sudah hafal kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Nah, tartil menurut Ibnu Katsir itu adalah pelan-pelan baca Quran itu jangan ngebut. Tetapi ada yang lebih memberikan edukasi yang luar biasa, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah. Beliau memaknai, mengembangkan makna tartil di dalam baca Quran itu at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul hukub. Nah, jadi memperindah bacaan Quran itu bukan hanya pada wilayah suara yang cakep, tapi bagaimana dia mempercantik, dia memperindah bacaan-bacaan Al-Quran itu pada penyesuaian menurut kaidah bacaan pada huruf-huruf Al-Quran, tajwid Al-Quran, dan juga tanda-tanda waqaf. Itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman sekalian, pada wilayah ini maka kemudian walaupun orang itu suaranya nggak bagus, tapi kalau tartil menurut kaidah Sayyidina Ali akan indah bacaan Al-Quran itu, ya, akan indah. Maka pada tingkatan yang lebih istimewa lagi, bukan sekedar bagaimana orang itu bisa membaca, bukan sekedar anak generasi kita bisa membaca, tapi dia mampu dengan tartil. Karena sifat-sifat huruf itu sangat penting sekali. Kalau boleh dikategorikan itu sifat-sifat huruf dalam Al-Quran itu ada yang pertama al-mutadarrah, al-mutaddah, yang kedua ghaira mutaddadah, yang ketiga adalah aridoh, ya. Mutaddadah itu huruf-huruf yang tidak ada lawan. Nah kalau mutaddadah, ghaira mutaddadah itu yang punya lawan. Ada lagi aridoh. Nah, dalam keadaan tertentu, ya, sehingga nanti di situ ada hukum takrir, ada hamas, ada jahar. Nah, kayak takrir misalnya, itu hanya pada huruf ro, huruf yang bergetar, ar-rahman dan sebagainya. Oh, banyak sekali. Nah, ini pada levelan ini menjadi penting. Kenapa? Kenapa? Kita bukan hanya memulai untuk sekedar membaca, tetapi kita naik kepada level tartil, karena kaidahnya tentu berubah huruf, berubah makna. Itulah Al-Quran, beda dengan bacaan yang lain. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Ghoshiyah itu, ya, itu cuman beda kho dengan ha, dengan huruf yang sama. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, pakai ho. Tidakkah kalian menyaksikan itu onta diciptakan? Tetapi kalau pakai ha, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, pakai ha, itu jauh banget artinya. Tidakkah kalian menyaksikan itu onta dicukur? Khuliqat dengan hal apa? Khuliqo, ya, pakai khuliqo dengan khuliqo, yang satu kho, yang satu ha, itu beda betul. Termasuk tasdid atau syiddah, hurufnya sama, fa, la, ha, yang satu pakai tasdid, yang satu tidak. Falah dengan falah, ya, hayya alal falah, gitu kan, ya. Ya, mari segera kita menuju kebajikan. Tapi kalau hayya alal falah, wah ini artinya udah beda lagi nih.
Kalau falah kebajikan, kalau falahun petani, pembajak tanah. Gimana dong? Hayya 'alal falah. Mari rame-rame segera kita macul begitu. Nah, ini perubahan-perubahan pada wilayah ini sangat menjadi penting. Nah, oleh karena itu setelah kita melihat keadaan yang semacam ini, dalam rangka menyongsong tema ini, ya, yaitu menyiapkan generasi Qur'ani menyongsong Indonesia Emas, ada beberapa perangkat yang harus terlibat. Yang pertama, orang tua. Ya. Pada wilayah orang tua pun ada problem kita. Ada orang tua yang pintar dalam Al-Quran, ada yang memang orang tuanya juga nggak bisa baca Quran, kan masalah lagi ya. Padahal di dalam peribahasa Arab itu dan masyhur, sampai Syed Muhammad Alwi bin Al-Maliki juga menyebutnya, al-ummu madrasatul ula, idza a'dadtaha a'dadta syu'ban thayyibal a'raq. Itu ibu, ya, adalah madrasah pertama, sekolah pertama, kampus pertama. Ya, buat siapa? Buat anak-anaknya. Apabila dia mempersiapkan buat anak-anak mereka, sesungguhnya dia sudah mempersiapkan buat generasi yang bagus ke depan. Nah, jadi bagaimana peran orang tua juga harus mampu, ada greget, ada punya konsep untuk anak-anak ini bisa membaca Al-Quran. Nah, problemnya tadi sibuk, ada juga orang tuanya memang tidak sama sekali baca Quran, tetapi mereka masih punya kemauan untuk mempesantrenkan anak. Nah, ini. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, mempelajari huruf-huruf tadi itu, huruf-huruf hijaiyah, memang bukan main-main. Bukan urusan gampang. Maka sasaran kita adalah siswa atau siswi di level SD SMP. Ini kalau boleh saya umpamakan, Pak, lidahnya anak-anak kecil ini masih mudah dibentuk. Kayak adonan kue, tau nggak adonan kue itu? Bikin adonan, Bu, ya? Suka bikin adonan? Itu adonan kue itu satu kepal gini, dipanjangin jadi, dibelokin ke kanan, belok. Dibelokin ke kiri, belok ke depan, jadi itu lisan anak-anak. Tapi lisan model teman saya nih susah, udah kayak gini nih, udah kayak pelat. Kalau pelat mah kaku dah, penggaris yang besi tuh ditarik kemari, jeplat lagi, Pak. Susah udah kayak gini nih, iya kan? Iya, dibilang za, ja lagi. Padahal ada za, ada za, ada ja. Sehingga jelas bagi para pemerhati dan penggiat Quran itu nyimak betul. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Beda mana za. Tapi kalau lisannya sudah awalnya memang tidak dibuat, tidak dibentuk, susah. Dia baca apa? Ijajul jilatil ardu jiljalaha, mana za, mana. Oh, ini bahaya. Benar nggak? Iya. Nah, anak-anak kecil ini masih bisa dibentuk, lisannya masih lembut. Ya, kebetulan di rumah ada pesantren anak-anak kecil dari kelas 1 SD ada. Masya Allah, mereka bisa dibuat mana kho, mana za, mana ta, ini mampu. Maka peran yang pertama adalah orang tua, al-ummu madrasatul ula. Yang kedua, ya, peran yang kedua harus terlibat adalah sekolah. Nah, ini bagaimana bapak-bapak guru, ibu-ibu guru berkarya di dalam kurikulum barangkali ya. Kalau di pesantren sih insya Allah ya, yang namanya pendidikan dasar membaca Quran insya Allah sudah aman. Karena setiap hari siang malam mereka belajar. Nah, ini buat teman-teman kita yang di level SD, SMA ya, atau SMP maksudnya. Nah, ini peran sekolah tentu sangat penting sekali.
ya bagaimana membuat kurikulum tersendiri terkait dengan pemberantasan buta aksara Al-Quran di tingkat SD maupun SMP. Nah ini butuh satu sistem yang harus dibangun. Dan nanti apa yang kita sampaikan hari ini akan kami rekomendasikan untuk pimpinan Kota Depok tentunya. Orang tua, kemudian juga sekolah. Yang ketiga menurut kami untuk sampai kepada tema ini ya, sebagai ikhtiar kita paling tidak ada peran masyarakat. Masyarakat harus punya peran juga untuk saling mengisi ya, saling mengisi. Nah, salah satu peran masyarakat ini kalau di Depok ini di samping ada guru-guru lekar ya di kampung-kampung, juga ada guru-guru yang disebut dengan bimroh yang sudah direkrut oleh pemerintah baik Kementerian Agama maupun Kementerian atau Pemda. Bahkan mereka dikasih honor itu, ada gajinya. Nah, paling tidak kita ingin menggenjot pada wilayah ini. Bagaimana peran binroh bisa nanti masuk ke SD dan SMP membantu kurikulum pendidikan Al-Quran. Tetapi para binroh, para penggiat Quran ini pun memang juga kita punya problem dan harus dilakukan perubahan. Contoh, ketika ingin menjawab pemberantasan buta aksara Al-Quran di nasional ini, maka ada orang-orang cerdas, ada orang-orang pinter yang membuat kitab tentang metode-metode membaca Quran, iya kan? Ada metode Iqra yang udah umum, ada Qiraati, ada Al-Baghdadi, ada kitab metode Quran Yambu'a ya dari Kudus sana Mbak Arwani ya. Nah, mereka yang mau mengajar Quran dengan metode ini pun nggak asal-asalan gitu. Misalnya ini satu baris ini akan diterjunkan untuk sebagai tim menjawab program pemberantasan buta aksara ya. Maka orang-orang ini harus ikut latihan dulu. Latihan memahami metode itu, nggak asal-asalan. Bahkan dia harus punya syahadah, harus punya ijazah, baru dia ngajar kepada santri dan murid-muridnya. Nah, kemudian selanjutnya kepentingannya apa unsurnya? Tadi orang tua, kemudian sekolah, masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah. Nah ini pemerintah kita ingin Kota Depok bagaimana nanti Pak Wali Kota bisa membuat aturan ya untuk menjawab keadaan ini. Dan terakhir tentu peran media. Peran media menjadi penting sekali juga untuk sosialisasi tentang program ini. Para kiai, para guru-guru saya dan teman-teman dari guru-guru PAI ya, baik di SD maupun di SMP ya, tentu saya batasi karena waktu yang memang harus dibatasi. Mudah-mudahan pengantar yang saya sampaikan ada sedikit pencerahan dan nanti kita lebih cairkan di dalam dialog kita untuk saling mengisi dan menjawab. Terima kasih, mohon maaf kepada guru-guru saya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.